Halo everyone semuanya, selamat datang di channel saya. Welcome to my channel. Ini adalah channel bahasa Inggris untuk bahasa Inggris dasar. Dan di sini, di channel ini, semua dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi tidak dijelaskan dengan bahasa yang terlalu akademik ya. Tujuannya agar mudah dipahami aja. That's the most point ya. Poin pentingnya itu aja. Oke, hari ini subjeknya kita akan belajar perbandingan atau comparison in English. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kan sering dengar ya kata lebih muda, lebih tua, lebih kecil, lebih besar dan segala macamnya. Nah, di dalam bahasa Inggris, bagaimana tuh untuk bilang lebih mudah, untuk membilang lebih ya? Di dalam bahasa Inggris itu mudah ya, tinggal kita tambahkan itu er atau ia di belakang kata tersebut. Misalkan katanya di sini tinggal ditambah er. Nah, ini artinya lebih. Di sini udah saya prepare, udah saya siapkan kata-kata. Misalkan muda, lebih muda. Muda bahasa Inggrisnya itu young. Ini kebaca nggak ya ininya ya? Young. Lebih muda berarti younger. Gampang ya? Younger. Younger. Jadi double G dibacanya ya. Younger. Kemudian tua. Kita pasti tahu tua itu old. Old. Lebih tua jadi older. Older. Ya, tinggal tambah er. Old jadi older. Kemudian contoh berikutnya kecil itu small. Small jadi lebih kecil smaller. Smaller. Oh, mungkin I need to use a bigger pen. Saya harus pakai pulpen yang agak besar ya. Oke. Kemudian besar itu big. Jadi bigger. Lebih besar, bigger. Nah, ini penjelasan sebentar ya. Big, bigger, kenapa G-nya 2? Dalam bahasa Inggris, kalau akhir kata itu penekanannya di konsonan, ini huruf G ya, huruf G, big, dia ditulisnya jadi 2 ya, bigger. Nah, ini penjelasannya. Lebih besar. Berikutnya, murah, cheap. Wah, A-nya kepanjangan ya. Oke, cheap, lebih murah jadi cheaper. Ya, semua tinggal ditambah ia, cheaper. Kemudian cepat, fast, lebih cepat jadi faster. Oke, lambat, kelihatan ya lambat di sini. Oke, saya move a little bit ya. Lambat, slow. Jadi slower. Semua tinggal ditambah er atau er. Young, younger, old, older, small, smaller, big, bigger, cheap, cheaper, fast, faster, slow, slower. Contoh kalimat misalkan, jam saya lebih lambat, misalkan jam lagi.
Jam saya lebih lambat. My watch is slower. Di sini ada kata slow nggak? Ada ya, lambat, slower. Jam saya lebih lambat. My watch is slower. Kemudian kalau you mau bilang, oh jam saya lebih cepat. Jam saya lebih cepat. Jam saya lebih cepat. You can say, my watch is faster. Jam saya lebih cepat. My watch is faster. Kemudian yang lainnya tinggal dibuat seperti itu, gampang ya. Oke, saya tambah lagi contoh kalimat lainnya, misalkan yang atau would ya. Misalkan, saya lebih muda 2 tahun. Nah, ini contoh. Kira-kira apa? Oke. I am younger 2 years. Pakai S karena 2. Saya lebih muda 2 tahun. I am younger 2 years. Sekarang mau dilanjut nih. 2 tahun dari kamu. Ya, tinggal ditambahin aja. I am young, I am younger 2 years than you. Dari kamu. I am younger 2 years than you. Bisa juga sih kalau mau bilang I am 2 years younger than you. Oke. Kemudian apakah semuanya menggunakan ER untuk menyatakan lebih? Tidak ya. Ada beberapa kekecualian. Saya udah ya. Ada beberapa kekecualian, ya ampun ngomong pabulit banget. Kekecualian ya, tapi tidak banyak ya, hanya sedikit. Kekecualian atau exception ya. Jadi tidak semuanya menggunakan ER atau ER. Contoh nih yang umum, kelihatan nggak sebentar ya. Misalkan baik ya, baik, lebih baik. Nah, baik itu good. Apakah jadi gooder? Apakah jadi gooder? No ya. Baik jadinya good, jadi better. Oke, nah ini kekecualian ya, exception. Ada lagi kemudian bad. Buruk ya atau jelek. Buruk. Lebih buruk. Lebih buruk. Bahasa Inggrisnya buruk, bad. Oh, it's very bad. You are bad, man. Oke, bad, buruk. Apakah jadi better? No ya. Buruk jadinya worse. Oke. Nah, ini kekecualian. Ada beberapa lagi, tapi tidak banyak. Oke. Contoh kalimat ini misalkan, let me see the frame dulu ya. Oke, misalkan dia lebih baik. Misalkan dia lebih baik
Contoh gampangnya dulu aja ya. Mau laki mau perempuan boleh. Kita contoh yang laki. Dia lebih baik. He is better. Akan lebih baik dari kamu. Daripada kamu maksudnya. He is better than you. He is better than you are. Atau he is better than you. Dia lebih baik dari kamu. Oke. Terus contoh lain misalkan yang worse ya. Situasi ini jadi lebih buruk misalkan. Situasi jadi lebih buruk atau situasi jadi lebih buruk. Ayo kira-kira apa nih? Oke, the situation is getting worse misalkan. Oke, yang tadi better ya. Situasi kelihatan di frame. Oke. The situation is getting worse. Situasi jadi lebih buruk. Nah, ini beberapa contoh dari IR dan kekecualian. Kemudian ada penjelasan yang lain ya. Misalkan happy. Happy ini penulisannya. Happy itu senang atau bahagia. Bahagia. Kalau lebih bahagia jadinya happy. Nah, di sini yang aku ingin jelaskan perubahan kata Y ya, bukan kata huruf Y, berubah jadi I, terus ditambah ini. Jadi happy, jadi happier. Oke. Ini untuk penulisannya ya, untuk writing. Happy jadi happier. Jadi bukan happy er, tidak. Oke, happy, happier. Contoh lain yang belakangnya Y, aku lihat cari dulu. Misalkan early ya. Early. Bisa ini artinya awal, lebih awal gitu ya. Awal. Kemudian lebih awal menjadi earlier. Nah, ini huruf Y-nya berubah jadi I, kemudian ER atau ER. Happy, happier, early, earlier, kemudian mudah misalkan, easy, kelihatannya di sini ya. Oke. Easy mudah. Lebih mudah jadi easier. Nah, ini perubahan tulisan ya. Kalau artinya sama, lebih. Easy, easier, early, earlier. Ada beberapa lagi. Nah, ini sebagai contoh aja. Happier, earlier, easier. Penulisannya huruf Y berubah jadi I atau huruf Y berubah jadi I. Oke. Nah, ini penjelasan lainnya. Huruf IR ini ya, atau perbandingan ini digunakan untuk kata yang punya satu suku kata ya, satu atau dua suku kata, one or two syllables ya. Yang misalkan yang pertama
Big ya. Masih ingat ya suku kata? Big ini satu suku kata, jadi bigger. Kemudian slow ini satu kata, jadi slower. Jadi suku kata untuk aku ingatkan lagi ya, seperti gini suku kata. Misalkan, nah kata kekecualian nih. Kekecualian. Kedua, tiga, empat, lian. Nah, seperti gitu, kekecualian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 suku kata kekecualian. Nah, itu untuk pengingat aja. Oke, big, bigger. Kemudian slow, slower. Nah, ini satu suku kata, one syllable. Atau dua suku kata, misalkan yang easy. Nah, easy itu dua ya, dua suku kata. Easy, dua suku kata, two syllables, menjadi easier. Oke, jadi untuk satu atau dua suku kata ya, penggunaan er. Nah, itu memang grammarnya ya, peraturannya di bahasa Inggris. Oke, jadi hari ini kita belajar itu dari perbandingan. Saya selalu cek ini monitor ya, sebentar ya. Oke, ini November 2 hari ini ya, November 2, 2025. And today is Sunday. Oke, jadi kesimpulannya untuk ER itu untuk suku kata, dua suku kata atau satu suku kata atau dua ya. Nah, ini contoh-contohnya. Young, old, small, big, cheap, fast, slow, ini semua satu suku kata. Jadi younger, older, smaller, bigger. Nah, untuk selebihnya bisa dicari dah. Kemudian ini contoh, jam saya lebih lambat, my watch is slower. Jam saya lebih cepat, maksudnya jam tangan ya. My watch is faster. Saya lebih muda 2 tahun, I am younger 2 years than you, dari kamu. Misalkan untuk lebih panjang ya. Kemudian ada kekecualian ya, nggak semuanya pakai er. Ada kata misalkan good jadi better, good nggak menjadi gooder tapi better. Kemudian bad jadi worse, buruk jadi lebih buruk. Kemudian penulisan untuk kata yang mengandung huruf Y di belakangnya, misalkan happy, early, easy, itu berubah jadi I ya, atau I. Happy jadi happier. Nah, ini perubahannya. Kemudian early, earlier. Easy, easier. Lebih mudah. Ini kebaca di sini. Oh, ini ya, lebih mudah. Well, kemudian ini tadi yang udah dijelasin ya. Big jadi bigger. Oke, ini untuk yang penggunaan er. Lalu gimana kalau yang lebih dari 2 suku kata, misalkan 3 suku kata, 4 suku kata? Apakah menggunakan er? Apakah more? Nah, untuk itu di video berikutnya akan saya lanjut ya tentang kekecualian ini atau exception, perbandingan comparison ya. Oke, akan saya lanjut di video berikutnya. Sekali lagi, di channel ini penjelasannya itu semua menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari, bahasa santai, tidak dijelaskan dengan terlalu akademik ya, agar mudah aja dipahami atau diikuti. Dan sekali lagi, channel ini untuk pembelajar bahasa Inggris dari dasar ataupun bagi mereka yang ingin merefresh lagi pelajaran bahasa Inggris yang pernah dulu dipelajarinya. And today, November 2, 2025. And I always write down the date here every time I make a video.
Okay, thank you for watching. Don't forget to support this channel by subscribe. I hope this is useful for you. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara sekalian. See you on the next video.